Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, halo, bisa gak kita dipercaya? Tanya sama sebelah saudara, lu bisa dipercaya gak? I don't care. Suami sudah gak percaya sama saudara, istri sudah gak percaya sama saudara, mertua sudah gak percaya sama saudara, teman saudara gak percaya sama saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan adalah Allah yang percaya sama saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan percaya sama saya. Jangan jadi orang yang minder. Jangan jadi orang yang seperti nggak punya harga diri, nggak punya pegangan dalam hidup karena selalu berpikir semua orang nggak percaya sama saya. I don't care. Tuhan percaya. Dan kalau Tuhan percaya dan kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan percayakan hal yang dasar dan luar biasa. Haleluya. Klik. Ini yang kita mau belajar. 2 Korintus 5 ayat 17-19. Jadi siapa yang dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Setuju sama saya, katakan saya ciptaan yang baru. Ketik di live chat saudara, saya adalah ciptaan yang baru. Haleluya, kita adalah ciptaan yang baru. Yeah, reason to joy. Ya kan? Ada pepatah bahasa Indonesia yang bilang, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Pak, sekali kau buat kesalahan sama istri, Pak, wanita itu memori penyimpanannya itu 1 tera, Pak. Iya kan? Dan kalau WA kita bisa pasang tuh, iya kan? 1 hari hilang semuanya, atau 3 hari hilang semuanya pesannya gitu. Waduh, tapi istri, Pak, punya memori, Pak, 1 tera, Pak. Kejadian yang 16 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, sekali kok salah, Pak. Waduh, ada masalah 16 tahun kemudian diungkit lagi. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Hukum Alkitab kan bilang sederhana, bukan soal laki atau perempuan. Apa saja yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang lain, Bu. Terus ibu senang ngungkit-ngungkit kesalahan suami, terus ibu gak pernah salah ya, Bu ya? Ibu kayak Tuhan ya, Bu, yang perlu kita sembah gitu ya, Bu ya. Sadar, Bu. Kita bikin kesalahan saya gak sebesar suami. Lu bukan soal sebesar siapapun. Salah adalah salah. Boleh gak sih dalam hidup ini stop gitu. Jangan terus membenarkan diri sendiri. Satu saat kau akan menyesal sendiri karena akhirnya kau melihat itu cara kerja setan untuk menghancurkan. Iblis memang gak mau ada damai. Caranya iblis terus korek-korek masa lalu. Pak, emang kebaikan istri gak pernah kau hitung, Pak? Bu, jangan sesadis itulah. Emang suamimu setan, Bu? Suamimu kan memang ada banyak kesalahan, tapi juga banyak kebaikannya kan? Kan sekarang tergantung pikiranmu. Pernahkah kebaikan yang 15 tahun yang lalu kau ungkit? Berarti kau kan dipakai setan, senangnya mau ungkit yang masa lalu yang sakit-sakit, yang berat-berat. Hei, 12 tahun yang lalu perbuatan baik suami saudara masih ingat? Ke laut. Berarti setan yang taruh dalam pikiran. Setan yang terus mengingatkan. Setan gak mau rumah tanggamu bahagia. Setan gak mau suamimu meninggalkan masa lalunya dan masuk pada kehidupan yang baru. Pepatah bilang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Iblis memang kalau mengintimidasi jago, tetapi ini yang luar biasa. Siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Bu, kau dalam Kristus atau masih diikat setan? Gak apa-apa yang saya ngomong apa adanya. I'm your pastor. Kalau saya gak ngomong apa adanya, ntar gak ngerti lagi ya kan. Makanya saya ngomong jelas, Bu. Ibu ciptaan baru atau masih kerasukan setan, Bu? Pak, Bapak udah ciptaan baru atau kerasukan setan? Kalau masih dibelenggu iblis, ya udah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Tapi kalau kita sudah ciptaan baru, Alkitab bilang, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dia punya value yang baru. Dia punya prinsip yang baru. Dan apa value dan prinsip yang baru itu? Yang lama sudah berlalu. Haleluya. Sesungguhnya yang baru sudah datang.
Karena Tuhan mau curahkan anggur yang baru. Dan anggur yang baru gak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Makanya Alkitab bilang, barang siapa dalam Kristus yang ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Lihat prosesnya gini. Tuhan menciptakan menjadi baru dulu. Jelas ya, yang lama berlalu dulu. Yang lama udah dihapus sama Tuhan, dilupakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan menjadikan baru. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Mendamaikan kita. Tuhan gak ingat-ingat yang sudah lagi. Kita diperdamaikan. Dan kemudian kita dipercaya untuk menjadi berkat, untuk mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Kabar dahsyat ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggar mereka, dengan tidak mengingat-ingat lagi. Jelas ya. Orang yang masih suka ingat kesalahan orang, kekurangan orang, kelemahan orang, dan membicarakannya, itu orang-orang masih dibelenggu setan, saudara. Sorry saya ngomong apa adanya. Karena kalau kita ikut Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, didamaikan. Lalu Tuhan mulai mempercayakan pelayanan perdamaian. Lalu kemudian Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggar mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami 2 kali ulang. Tuhan mempercayakan. Mempercayakan kepada siapa? Kepada kita yang lemah. Mempercayakan kepada kita yang belum sempurna. Mempercayakan kepada kita yang banyak salahnya. Tapi Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, Tuhan yang memberi Roh Kudus yang setuju katakan amin. Klik. Matius 25 ayat 14-15, sebab hal kerajaan sorga. Jadi kalau kita disebut warga kerajaan sorga, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Pertanyaan saya, hamba-hambanya sempurna semua enggak? Enggak. God knows. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. But God trusts us and entrusts us. Tuhan percaya kepada kita dan mempercayakan sesuatu kepada kita. Makanya Tuhan berikan tuntunan Roh Kudus. Tuhan berikan firman. Tuhan berikan janji penyertaan. Tuhan janjikan ada penjagaan pasukan malaikat di sorga. Karena Tuhan tahu lemahnya kita, kekurangannya kita. Sementara Dia percayakan sesuatu yang besar kepada kita. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan percaya sama saya. Ayo sama-sama bilang dengan iman, Tuhan percaya pada saya. Sama-sama bilang, saya harus bisa dipercaya. Jangan sampai Tuhan sudah percaya sama kita, tapi kita mengecewakan Tuhan. Justru karena Tuhan sudah percaya, pastikan kita jadi pribadi yang bisa dipercaya. Saja katakan amin. Klik. Hal yang paling membanggakan dari kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang percaya kepada kita. Amin. Can you imagine? Di tengah-tengah orang memandang rendah saudara. Di tengah-tengah orang curiga sama saudara, tidak percaya. Engkau memandang ke atas dan kau tahu Dia tetap Tuhan yang percaya. Dan karena Tuhan sudah percaya, jangan kita mengecewakan Tuhan dengan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Saya pelajari beberapa kedahsyatan bahwa Tuhan percaya kepada kita. Dia percaya pada kita meskipun kita berkali-kali gagal. Artinya meskipun kita gagal, kita masih bisa bangkit. Tuhan percaya pada Paulus, Tuhan percaya pada Petrus yang pernah gagal. Tuhan percaya kepada Daud yang pernah gagal. Tuhan percaya kepada Abraham yang pernah gagal.
Dia bukan Tuhan yang dendaman, dia bukan Tuhan yang sebentar-bentar kepahitan. Kalau lihat kita gagal, lalu emosi, lalu kemudian mengutuk kita. No. Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Kita boleh gagal, tetapi kita harus cepat bangkit. Jangan tinggal dalam kegagalan. Jangan biarkan intimidasi iblis itu menekanmu dan berkata, ya saya memang orang yang gagal, yang mau diapain. Yang kedua, dia percaya pada kita meskipun kita berkali-kali gagal. Orang-orang yang gagal cepat bangkit. Tuhan menanti engkau sedang siap mempercayakan sesuatu yang besar bagimu. Yang kedua, dia percaya pada kita meskipun kita berkali-kali mengecewakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, murid-murid Kristus berkali-kali mengecewakan. Mereka bimbanglah. Sampai Yesus pernah menegur mereka dan berkata, mengapa kamu khawatir? Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Iya kan? Kalau mau jujur, murid-murid Yesus berkali-kali mengecewakan. Tapi itu bukan berarti Kristus putus asa. Kepada Petrus yang pernah gagal, kepada Thomas yang pernah berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Kepada murid-murid yang pernah ngacir meninggalkan dia, Yesus bilang begini, tunggu kamu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Wow. Saudaraku, sempat-sempatnya Tuhan berpikir buat mereka yang sudah begitu banyak mengecewakannya, dipersiapkan kuasa untuk mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, iya kan? Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yang ketiga, dia percaya pada kita meskipun kita berkali-kali terbukti tidak sanggup. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Waktu kita nggak sanggup, dilatih lagi. Tuhan tanya kepada Yesaya, aku mau mengutus kamu. Jangan, aku dari bangsa yang najis bibir. Tuhan mau mengutus Yosua. Yosua masih bimbang. Makanya Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan mau utus Yeremia. Yeremia bilang jangan aku masih terlalu muda. Tuhan mau utus Musa. Musa bilang jangan pakai aku tidak pandai bicara. Aku tidak fasih lidah. Saudaraku, Tuhan percaya sama kita meskipun berkali-kali kita gak mampu. Tapi Tuhan dengan sabarnya latih kita. Kita gak mampu mengampuni. Kita gak mampu bagi waktu. Kita gak mampu tinggalkan dosa. Kita gak mampu lepaskan kebiasaan buruk kita. Tapi Tuhan dengan sabarnya proses kita, bentuk kita. Pertanyaannya, mau gak kita ditundukkan Tuhan? Mau gak kita diatur Tuhan? Mau gak kita dibentuk Tuhan? Sampai dari yang tidak mampu dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari dia percaya pada kita meskipun berkali-kali kita menyerah di tengah jalan. Saudaraku, orang sekualitas Elia pernah berkata, Tuhan aku tidak sanggup, cabut nyawaku. Orang sekualitas Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam.
Dari sini saya pelajari. Kadang-kala kita menyerah di tengah jalan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya kembali menyapa kita, memandang kita, mengarahkan kita, membangkitkan semangat kita untuk berkata, anakku, I trust you. Sekarang tinggal terserah saudara. Saudara mau tetap dengan kepala batu, saudara berkata, aku pokoknya gak sanggup. Saudara berkata, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Saya yang lemah. Saya yang tidak berdaya. Saya yang tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kedasatannya percaya kepada kita. Dia tunggu kita sampai kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia tunggu kita sampai kita berkata, Tuhan aku percaya. Dia tunggu kita sampai kita berkata, jadilah padaku seperti yang kau rencanakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yesus katakan, amin. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Apa yang dia percayakan pada kita? Yang pertama berita pendamaian. Tuhan mau kita yang sudah mengalami pendamaian dari Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita yang harusnya dihukum tapi didamaikan oleh Tuhan. Membawa kabar damai ini. Makanya Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang hatinya didamaikan oleh Tuhan. Menjadi orang yang ngerti. Walaupun ada orang yang bersalah kepada kita. Kita gak mau hidup dalam kebencian dan kedendaman. Kenapa? Karena kita pun bersalah pada Tuhan tapi didamaikan. Makanya hanya orang-orang yang hatinya damai yang bisa membawa berita pendamaian. Tuhan tahu kita tadinya emosional. Tuhan tahu tadinya kita gak sabaran. Tuhan tahu kita sebetulnya orang-orang yang suka nekat. Suka berpikiran pendek. Tapi Tuhan percayakan berita pendamaian ini karena kita sudah mengalami didamaikan oleh Tuhan. Makanya selalu saya bilang, orang kalau hatinya busuk hanya bisa membagikan bau busuk untuk orang-orang sekitar. Orang kalau terluka di hatinya hanya bisa melukai. Orang kalau hatinya sakit hanya bisa menyakiti. Orang kalau hatinya berbeban berat dan tertekan hanya akan membagikan tekanan-tekanan buat orang sekitarnya. Makanya orang stres. Oh, dia ada di sekitar kita hanya bikin kita stres. Orang kalau hatinya penuh pemberontakan, di sekitar kita hanya akan jadi provokator yang membawa suasana panas. Tapi sebaliknya orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan. Ayub saya beri nama orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Sehingga waktu kehilangan segala-galanya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dunia penuh kebencian. Dunia penuh persaingan. Dunia penuh dengan luka-luka. Tuhan mempercayakan berita pendamaian. Yang setuju sama saya, angkat tangan kanan, kepalkan dan bilang, saya harus bawa damai. Haleluya. Yang kedua, dia mempercayakan pada kita visi keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali dalam nama Yesus. This is not talking about religion, but this is talking about way of salvation. Makanya kita harus mengabarkan Injil. Kita bukan harus menjadikan orang Kristen, makanya kristenisasi. Ada tuduhan yang bodoh, saudara-saudara. Karena kita harus jelaskan bahwa orang Kristen pun belum tentu masuk surga. Menjadi Kristen tidak memastikan orang pasti masuk surga. Di neraka ada banyak orang Kristen, enggak banyak, saudara-saudara. Tetapi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kata Alkitab, bila akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku.
Kita dipercayakan Tuhan visi keselamatan. Kita tidak dipercayakan Tuhan untuk merubah orang menjadi Kristen. Tetapi kita dipercayakan Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita, berita pengharapan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus, dan ada kepastian dalam Kristus. Makanya saya bilang, kalau kita tidak memberitakan Injil, kita orang Kristen yang sadis. Berarti kita membiarkan orang menuju ke neraka hanya karena kita nggak enakan. Nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Kita nggak perlu memaksa. Kita menawarkan, kita menyampaikan. Kalau orang menolak bukan urusan kita, karena Alkitab bilang, kalau kamu tidak berbuat sesuatu sementara aku akan menghukum, maka darahnya ditanggungkan padamu. Tapi kalau kamu sudah menyampaikan dan dia menolak, sudah bukan urusanmu lagi. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Saya berdoa supaya jemaat terus menyadari bahwa saya dipercaya Tuhan, yang pertama membawa berita pendamaian. Yang kedua, saya dipercaya Tuhan untuk membawa visi keselamatan. Sehingga kita dengan sehati tetap mentuntaskan amanat agung Kristus. Dan apa amanat agung Kristus? Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yang ketiga, apa yang dia percayakan pada kita? Teladan nilai kerajaan Allah. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bayangkan, bagian lain Alkitab bilang apa? Kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi di pundakmu ada tanggung jawab surgawi. Kita yang kadang kala, bahasa saya bilang, suka selengean. Apa pula itu lagi pendeta, selengean? Iya kan? Kita yang kadang kala suka selengean ini gitu. Tapi Tuhan begitu penuh kasih, dia percaya pada kita. Dan di tengah percayanya pada kita, dia percayakan pada kita tanggung jawab untuk membawa teladan nilai kerajaan Allah. Sehingga orang melihat hidup saudara, melihat hidup yang berbeda. Orang balas yang jahat dengan yang jahat, saudara tetap mengampuni. Orang hidup serakah, saudara hidup murah hati. Orang mementingkan diri sendiri, engkau selalu mementingkan bagaimana menjadi berkat. Karena Alkitab bilang kita memang ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, Tuhan percaya pada saya. Karena itu pastikan kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai Tuhan sudah percaya pada kita, kitanya songong saudara-saudara. Ini pendeta apa sih, tadi selengean sekarang songong. Iya kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan percayakan buat kita? Yang pertama berita pendamaian. Yang kedua visi keselamatan. Yang ketiga teladan nilai kerajaan Allah. Makanya Alkitab bilang, di tengah angkatan yang bengkok dan sesat, Tuhan mau kita bersinar. Yang keempat, apa yang dia percayakan pada kita? Tugas menghancurkan iblis dan tipu dayanya. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Makanya Alkitab bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Wow. Alkitab memang bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Alkitab bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Saudaraku, kita yang kadang kala masih penuh ketakutan, penuh kelemahan ini, Tuhan percaya sama kita. Lalu Tuhan bilang, pergi, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Tetapi Tuhan juga janji, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kalau kita menyadari keindahan hidup Kristen seperti itu, kita gak hanya fokus pada masalah, persoalan, dan tantangan yang kita hadapi, tapi kita fokus menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Supaya kita tetap membawa berita pendamaian. Supaya kita tetap memberitakan visi keselamatan.
Supaya kita tetap menunjukkan teladan nilai kerajaan Allah. Dan supaya kita mentuntaskan tugas kita menghancurkan iblis dengan segala tipu daya. Dimanapun kita ada, kita menguatkan orang lain. Kita bergandengan tangan, mengingatkan bahwa kita dilahirkan untuk menjadi pemenang, bukan dipermainkan dengan iblis dan kuasanya. Klik selanjutnya. Karena dia percaya pada kita. Ada beberapa berkat sederhana yang harus saya share buat saudara. Karena dia yang percaya pada kita. Bukan dia yang sembrono, tapi yang dia yang mempersiapkan kita dengan matang. Supaya apapun yang terjadi, kita tetap melihat pembelaan dan kuasa yang sempurna. Karena dia percaya pada kita. Terimalah seluruh fasilitas kerajaan sorga. Artinya, kita maju berperang jangan dengan tangan hampa. Jangan hanya dengan modal nekat. Oh, Tuhan percaya sama saya. Lu betul Tuhan percaya sama saya. Tapi juga Tuhan kasih firman. Alkitab berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Alkitab berkata, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, sementara kita menjalankan kepercayaan yang Kristus berikan, kita tetap harus bergaul dengan firman. Kita harus jadikan firman cermin. Kita harus jadikan firman pelita. Tapi kita harus jadikan firman juga kekuatan buat kita menghadapi segalanya. Bahkan Alkitab bilang firman adalah pedang roh. Tanpa kita memegang pedang, yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, ada fasilitas sorga yang disediakan buat saya. Sehingga kita bilang, kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Sehingga kita berkata, kalaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, karena dia percaya pada kita, milikilah kebanggaan untuk tekun dan bertanggung jawab. Jadi jangan dia percaya sama kita, kitanya ngeluh terus gitu. Aduh Tuhan, tanggung jawab ini berat. Aduh Tuhan, saya nggak sanggup. Aduh Tuhan, masalahnya banyak. Aduh Tuhan, tantangannya bertubi-tubi. Jangan. Justru karena tanggung jawab yang diberikan, ya kepercayaan yang diberikan yang luar biasa, maka kita harus memiliki kebanggaan untuk tekun dan bertanggung jawab. Tuhan, Engkau percaya kepada Engkau. Dan Engkau mempercayakan tugas ini kepadaku. Dan Engkau memberikan segala fasilitasnya untuk aku bertahan sampai pada akhirnya. Masakan aku menyia-nyiakan kepercayaan? Orang yang paling bodoh dalam hidup ini adalah orang yang mempercayakan. Orang yang meninggalkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. I love you all. Saya mau setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Karunia yang kau punya itu adalah bukti kepercayaan Tuhan. Kemampuan yang saudara punya itu adalah bukti kepercayaan Tuhan. Uang yang dipercayakan pada saudara, fasilitas apapun yang sekarang saudara sedang nikmati, itu kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan janji, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Kalau apa-apa udah mengeluh, apa-apa udah bersungut, gak akan kita melihat anugerah yang sempurna. Alkitab berkata hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya. Mereka gak sempurna tapi dipercaya. Satu diberikan 5, satu diberikan 2, satu diberikan 1. Artinya kepercayaan Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda. Tapi yang 5 don't care, menjalankan. Yang 2 don't care, jalankan. Yang 1 ini ribet, dia simpan. Itu yang jadi masalah.
udah mulai mengeluh, kita nggak bangga akan kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena perjanjiannya adalah kalau kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar buat kita. Haleluya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena dia percaya pada kita, miliki sukacita untuk selalu menyenangkan hati. Tidak ada yang lebih membanggakan dalam hidup kita kecuali kita ada pada pemahaman bahwa Tuhan yang mempunyai segala kuasa, dia percaya kepada kita. Kalau dia percaya kepada kita, karena itu kita hanya bilang, Tuhan, aku hanya mau menyenangkan. Aku hanya mau menyenangkan. Mau ada masalah kek, mau ada tantangan kek, mau ada pergumulan kek, aku tetap berjanji untuk menyenangkan hatimu. Haleluya.